Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, walaupun saya tidak bisa menghadiri acara saudara, namun perkenankan saya mengajak saudara-saudara untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bertatap muka pada Kongres Nasional Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia yang ke-15 ini. Saya ucapkan selamat kepada PAPDI yang kali ini menyelenggarakan Kongres ke-15. Saya berharap agar di samping membahas berbagai aspek organisasi PAPDI, pertemuan ini juga akan menghasilkan berbagai inovasi dan terobosan yang bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Let me also extend my warm welcome to all participants of the ASEAN Federation of Internal Medicine. I wish you all to have a pleasant stay in Medan and to enjoy fruitful deliberations this week. Saya sampaikan apresiasi kepada PAPDI yang untuk kongres kali ini memilih tema 55 tahun peran profesional PAPDI menapak era globalisasi di tengah masyarakat Indonesia dan kedokteran universal. Tema ini sangat relevan dengan misi pembangunan kesehatan 2010-2014, yaitu untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk organisasi profesi, dalam mewujudkan visi masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Tema ini juga sangat relevan dengan upaya kita meningkatkan daya saing sumber daya manusia kesehatan dan daya saing pelayanan kesehatan kita di tingkat global. Saudara-saudara, saat ini kita berada dalam era liberalisasi dan globalisasi perdagangan barang dan jasa, termasuk jasa pelayanan kesehatan. Selanjutnya, ASEAN Free Trade Agreement atau AFTA akan diberlakukan pada tahun 2015 dan tahun 2020 akan diberlakukan perdagangan bebas se-Asia Pasifik. Kita harus menyikapi perkembangan ini dengan sungguh-sungguh sebagai tantangan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan negara anggota ASEAN lainnya melakukan mutual recognition arrangements untuk mengurangi hambatan peraturan dalam pergerakan barang dan jasa, serta memperkuat regulasi nasional yang mengatur dan mengawasi tenaga kesehatan asing serta investasi asing bidang kesehatan di Indonesia. Terkait dengan perkembangan ini, saya minta agar PAPDI juga mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memperkuat kompetensi dan profesionalisme anggotanya agar mampu bersaing dengan dokter asing dengan selalu mengupdate diri sesuai perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dokter Indonesia. Saudara-saudara, pada tahun 2010-2014, prioritas pembangunan kesehatan adalah peningkatan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan strata primer, sekunder, dan tersier agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, terjangkau, santun, ramah, simpatik, dan penuh empati. Di samping itu, diupayakan secara intensif agar dokter dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai dapat terdistribusi merata
di seluruh wilayah Indonesia, serta mampu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Upaya ini sangat menentukan keberhasilan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi masalah distribusi, pemerataan, dan retensi dokter spesialis, pemerintah melakukan terobosan dengan melaksanakan program dokter spesialis berbasis kompetensi. Jumlah program ini dalam periode 2007-2012 mencapai 3.832 dokter dan sebanyak 474 orang adalah peserta program dokter spesialis penyakit dalam. Program ini telah menghasilkan 29 dokter spesial penyakit dalam untuk rumah sakit di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terluar, serta di daerah bermasalah kesehatan. Pada kesempatan yang baik ini, saya minta agar PAPDI mendorong dan memotivasi anggotanya yang berjumlah 2.529 orang untuk mengabdikan ilmunya, tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga di daerah terpencil. Selain itu, PAPDI hendaknya membantu meningkatkan kemampuan dokter umum melalui pendidikan kedokteran berkelanjutan di wilayah kerja masing-masing. Saudara-saudara, saya juga mengharapkan peran aktif PAPDI dalam pencapaian Millennium Development Goals atau MDG bidang kesehatan yang masih off track, yaitu MDG 5 untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan MDG 6 yang targetnya mengendalikan dan menurunkan infeksi baru HIV. Upaya pengendalian HIV dan AIDS hendaknya dilakukan oleh seluruh jajaran kesehatan dengan pendekatan total football, secara intensif, menyeluruh, komprehensif, dan terkoordinasi melalui promosi kesehatan, upaya pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Saya juga perlu menggarisbawahi agar hendaknya segenap dokter spesialis penyakit dalam tidak hanya berperan pada upaya kuratif saja, tapi juga pada upaya preventif promotif. Dengan demikian, target pengendalian HIV dan AIDS tahun 2015 yaitu getting to the 3 zeros, menurunkan jumlah kasus baru HIV, menurunkan angka kematian karena AIDS, dan menurunkan atau menghilangkan stigma dan diskriminasi dapat tercapai. Saudara-saudara, selain masalah penyakit menular, dewasa ini Indonesia juga menghadapi masalah meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular atau PTM. Hal ini terkait dengan perubahan gaya hidup, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatnya jumlah lanjut usia. Akibat meningkatnya angka harapan hidup penduduk Indonesia dari 69 tahun pada tahun 2005 menjadi 70,7 tahun pada 2011. Untuk menekan morbiditas dan mortalitas penyakit tidak menular, perlu penanganan komprehensif, terorganisir, terkoordinasi, dan berkesinambungan oleh seluruh jajaran pemerintah terkait bersama seluruh masyarakat, termasuk organisasi profesi. Saya minta agar PAPDI mengembangkan tata laksana penyakit tidak menular secara komprehensif, sejak deteksi dini, penanggulangan faktor risiko, sampai dengan pengobatan dan rehabilitasi pasien. Selain itu, hendaknya PAPDI mempererat kerjasama dengan jajaran pemerintah sektor terkait untuk memperluas cakupan penderita yang dilayani dan meningkatkan mutu pelayanan, termasuk aspek kenyamanannya. Saudara-saudara, pada kesempatan yang baik ini, saya perlu mengingatkan juga bahwa pada tanggal 1 Januari 2014 akan dimulai pelaksanaan
Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN bidang kesehatan. Mulai saat itu, penduduk Indonesia akan mulai memiliki jaminan pelayanan kesehatan dan secara bertahap sampai tahun 2019 akan dicapai jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage. Saya minta agar PAPDI sebagai mitra pemerintah menyiapkan pelaksanaan SJSN bidang kesehatan ini, terutama dalam 1. Peningkatan akses pelayanan pada masyarakat dengan mendorong dokter spesialis penyakit dalam agar bersedia dan merasa bangga bekerja di rumah sakit di daerah-daerah. 2. Penyusunan jenis pelayanan, alat kesehatan, sarana prasarana, dan kompetensi sumber daya manusia penyakit dalam di strata primer, sekunder, tersier, maupun sistem rujukannya. 3. Penyusunan clinical pathway di sarana kesehatan untuk kendali mutu dan kendali biaya, serta standarisasi alat habis pakai berdasarkan Health Technology Assessment. 4. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui jejaring para dokter spesialis penyakit dalam di Indonesia, di negara-negara ASEAN, dan negara lain di dunia. Saudara-saudara, demikianlah beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya ucapkan selamat berkongres, semoga seluruh kegiatan berjalan lancar dan bermanfaat bagi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Akhirnya, dengan memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini Kongres Nasional Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.